Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia Prodi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan akan menjelaskan mengenai ragam bahasa di Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih ragam bahasa itu. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Jadi, ragam bahasa di Indonesia adalah berbagai variasi bentuk penggunaan bahasa yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena Indonesia memiliki ragam budaya, ragam sejarah, dan ragam demografi. Namun, bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar, agar tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada komunikasi yang terjadi. Oleh karena itu, pengirim dan penerima bahasa harus menguasai bahasa yang digunakannya, baik itu bentuk bahasanya, tata bunyi atau sering disebut dengan dialek maupun tata kalimatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama itu ragam bahasa berdasarkan cara pandang atau pembicara. Yang pertama bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang dapat digunakan di wilayah tersebut biasanya dikenakan dengan lingkungan setempat. Misalnya, berbicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang di Jawa. Terus yang kedua, bahasa formal dan bahasa non-formal. Bahasa formal sering digunakan pada suatu acara formal seperti upacara inisiasi, seminar, dan pertemuan. Sementara bahasa non-formal sering digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari di luar acara formal, misalnya ketika berbicara terhadap keluarga atau teman. Yang ketiga yaitu bahasa pendidikan. Bahasa yang telah digunakan dengan orang-orang yang berpendidikan jelas berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Itu bisa dibandingkan dengan pengucapan kata-kata seperti orang-orang berpendidikan yang sering menggunakan kata-kata mengunci. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laras bahasa dalam ragam bahasa Indonesia. Laras bahasa adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antaranya. Contoh, dari laras bahasa ini dapat ditemui misalkan dalam bahasa Jawa yang memiliki laras resmi yang disebut krama, laras akrab yang disebut ngoko, dan laras madya yang terletak di tengah-tengahnya. Ketiga laras ini memiliki kosakata yang berbeda-beda dan digunakan dalam keadaan sosial yang berbeda pula. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda menurut para ahli. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka tadi diajukan oleh Jos 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu 1 beku, 2 resmi, 3 konsultatif, 4 santai, 5 akrab. Ragam beku digunakan pada situasi hikmah dan sangat sedikit memungkinkan kelulusan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ragam konsultasi digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan yang akrab dan intim. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan namanya bahasa. Nah, di dalam bahasa itu terbagi menjadi 2, yaitu bahasa formal dan bahasa non-formal. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang penulis dan penggunanya itu sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh bahasa baku. Contohnya seperti
Selamat pagi Pak, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Itu dalam bahasa formal. Yang kedua yaitu bahasa non formal, yaitu bahasa yang penulis dan penggunanya itu tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam bahasa baku. Contohnya seperti hai lu, apa kabar, udah lama nih gak ketemu. Itu dalam bahasa non formal. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi